Ya, hari ini kita rencananya mau belajar tentang apa namanya perpindahan kalor ya. Perpindahan kalor. Perpindahan kalor. Hmm, Mana ya tadi? Nah, jadi kita mau belajar tentang perpindahan kalor ya. Pindah. Oke, perpindahan kalor. Ya, ya. Oke. Eh, perpindahan kalor ya. Oke. Jadi perpindahan kalor ini, jadi dia bisa terjadi melalui tiga proses. Bisa jadi melalui tiga proses ya. Proses yang pertama adalah yang kita sebut dengan konduksi. Konduksi ya. Konduksi. Ya. Proses yang pertama adalah konduksi. Oke. Nah, kira-kira konduksi itu apa? Nah, jadi konduksi itu adalah perpindahan kalor ya, perpindahan kalor melalui melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan perpindahan bagian zat perantara ter jadi ini adalah definisi dari ah, konduksi ya. Nah, contoh konduksi yang mana? Contoh konduksi yang ini. Jadi misalnya kita memegang suatu benda logam, terus ujung benda logam itu kita panaskan. Maka panas akan berpindah dari ujung logam yang kita panaskan mengalir melalui satu perantaranya yaitu logam tadi, tapi bagian-bagian logam tidak ikut berpindah sampai ke tangan kita yang di ujung sini ya. Gitu. Jadi yang berpindah cuma panasnya saja. Bagian-bagian logam tetap di tempatnya. Gitu. Itu maksud dari tanpa disertai perpindahan bagian satu berantara. Itu maksud. Terus ada persamaannya ya, persamaan perpindahan kalor secara konduksi. Nah, persamaannya apa? Persamaannya yaitu yang ini. Jadi persamaannya adalah um, Q per Q per T ya sama dengan K dikali A dikali delta T per D ya. Sekarang keterangan. Jadi rumus apa? Jadi uh, rumus ini adalah laju perpindahan kalor secara konduksi ya dinyatakan
oleh persamaan ini yang baru Kari tulis. Jadi jadi Q per T sama dengan K kali A kali delta T per T. Oke, terus em, apa ini semua? Jadi kita pertama start dari Q per T ya. Nah, Q per T itu apa? Ya, jadi Q per T itu adalah eh, laju aliran kalor ya. Laju aliran kalor. Laju aliran kalor. Satuannya dalam internasional adalah joule per second. Kemudian K. K itu apa? K itu adalah konduktivitas termal ya. Konduktivitas termal. Satuannya adalah watt per meter Kelvin ya. Atau bisa menggunakan sama juga maknanya dengan watt per meter derajat Celcius. Kemudian A. A itu apa? A itu adalah luas penampang ya. Luas permukaan atau penampang ya. Penampang dari logam ya. Ya, satuannya ya meter kuadrat. Kemudian delta T. Delta T itu apa? Delta T ya, delta T itu adalah perbedaan suhu kedua ujungnya. Kedua ujung logam. Satuannya bisa pakai Kelvin ya atau derajat Celcius. Ini aduh jangan tulis kayak gini ya. Salah makna. Atau derajat Celcius. Kemudian terakhir D. D itu apa? D itu adalah panjang logam. Satuannya meter. Nah, gini ya. Nah, gini. Nah, jadi ini adalah yang pertama. Ya, metode perpindahan kalor yang paling pertama yaitu konduksi. Ya. Nah, kemudian yang kedua apa ya? Yang kedua kita sebut dengan konveksi. Konveksi. Kita sebut dengan konveksi. Nah, kalau konveksi definisinya adalah sama yaitu perpindahan ini wah salah. Perpindahan kalor ya ini kurang kata kalor. Perpindahan kalor harus ada kata kalor. Perpindahan kalor melalui satu perantara ya. Jadi perpindahan kalor melalui satu perantara tanpa disertai perpindahan bagian. Nah, kalau konveksi perpindahan kalor melalui satu perantara nah, yang disertai nah, jadi definisinya adalah uh, ya jadi perpindahan kalor melalui satu perantara nah, yang disertai ya. Terus yang disertai perpindahan bagian zat perantara tersebut. Nah, ini adalah konveksi. Contoh konveksi apa? Contoh konveksi yang ini ya. Yang ini. Ya ketika kita mendekatkan kedua tangan kita ke dekat api, kenapa menjadi konveksi? Nah, jadi gini ya. Jadi di konveksi itu ya, ketika api ada ya, maka udara di atas api itu akan menjadi panas ya. Udaranya panas. Nah, udara kalau panas maka akan menyebabkan volumenya memuai ya, sehingga akan membuat massa jenisnya turun. Nah, ketika massa jenis udara sudah turun, maka massa jenis udara yang lebih dingin yang di atasnya itu lebih berat gitu. Sehingga nanti massa jenis udara yang dingin dan berat itu dia akan menekan massa jenis yang lebih kecil sehingga udara dingin turun, udara panasnya naik. Sehingga kita bisa merasakan hawa panasnya itu karena udara panasnya.
Nah, proses ini juga sama seperti ketika kita memasak air, ya. Nah, ketika kita memasak air, jadi kita memasak air yang kondisinya, misalkan kondisinya, misalkan kita masak air, oke. Jadi kondisinya itu ya, ya, jadi kalau ini kan proses memasak air ya, kalau ke arah zoom, kalau ke arah zoom, kita bisa lihat di sini. Nah, jadi ketika kita memasak air, bagian air yang panas duluan yang mana? Bagian bawah ini. Nah, bagian yang panas ini ya, karena seperti tadi Kak Ari bilang, kalau kita panaskan, dia mengembang, dia memuai ya. Nah, kalau dia memuai, maka massa jenisnya turun. Nah, nanti air yang di atas itu kan masih dingin ya. Nah, kalau dia masih dingin, massa jenisnya yang bagian atas ini lebih besar dari massa jenis air yang di bagian bawah. Sehingga nanti air yang bagian atas ini akan menekan air yang di bagian bawah, sehingga air bagian atas yang dingin itu turun, dan menekan air yang panas ke atas. Proses ini akan terus terjadi. Proses ini akan terus terjadi. Sehingga sampai semua bagian air itu panas. Jadi proses ini nih yang membuat si apa namanya, si air tuh ya, si air tuh bisa terus panas. Jadi bayangkan ya. Jadi ketika ini naik, terus ini turun. Nanti ini panas, ini naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, maka bagian yang akan panas dahuluan yang mana? Yang akan bagian bawah kan yang panas duluan. Nanti pada satu titik ya akan timbul apa? Gelembung. Jadi gelembung akan timbul dari bawah, naik pecah di atas. Itu ya, muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Nah, ketika gelembungnya muncul dan pecah, itu kondisi saat mendidih ya. Artinya kalau mendidih itu artinya apa? Mendidih itu artinya penguapannya sudah terjadi di seluruh bagian permukaan. Awalnya kan nanti ketika kita masak air, yang menguap duluan yang mana? Permukaannya dulu. Jadi awalnya yang menguap permukaan. Nah, ketika kita terus panaskan, ketika dia sampai titik didihnya, maka penguapan itu terjadi di seluruh bagian air. Ketika kondisi ini tercapai, maka kita sebut ini sebagai keadaan mendidih ya, mendidih. Nah, jadi begitu. Nah, kenapa tadi kalau di konveksi itu kita bilang kan perpindahan kalor disertai perpindahan bagian saat perantara. Nah, kan di sini kan kalau Safik perhatikan, panas kan dari api ya kan. Nah, panas dari api kan datang ke air. Nah, ketika panasnya datang, airnya kan akan bergerak. Nah, itu yang dimaksud dengan perpindahan bagian dari zat perantara. Jadi panas ini bisa mengalir ke semua bagian air. Itu kan perantaranya air juga. Nah, air juga nanti dia bergerak. Makanya definisi konveksi itu perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Gitu ya. Nah, proses konveksi ini dia juga terjadi di mana? Terjadi di sini ya. Saya tunjukkan gambar yang lain. Jadi, oh iya, bagian bumi ini, oh saya lupa kopi ya. Jadi dia juga terjadi di dalam bumi, ya. Di dalam bumi. Jadi di dalam bumi kita di bagian apa namanya? Bagian bumi kita yang namanya mantel atas, bagian mantel atas tuh. Di sini tuh kan tempat di mana batuan itu kan berubah menjadi magma. Nah, magma tuh dia tidak diam magma, dia cairan tapi nggak diam. Tapi magmanya itu terus bergerak. Nah, kenapa magma bisa bergerak? Karena ingat ya, bagian bumi itu kan makin ke bawah makin panas gitu. Jadi magma yang dekat dengan mantel bawah ya, itu tuh dia dipanaskan terus dari bawah sehingga magmanya naik terus berputar. Nah, proses ini yang menyebabkan terjadinya pergerakan lempeng tektonik. Sehingga bisa ada gempa, bisa ada gunung api, aktivitas vulkanik. Itu semua karena aktivitas dari magma yang bergerak karena adanya arus konveksinya. Nah, kemudian sama seperti konduksi ya, konveksi ini juga punya persamaan ya. Persamaan laju aliran kalor. Jadi kalau tadi kita punya laju perpindahan kalor secara konduksi dan kita juga punya laju perpindahan kalor secara konveksi. Ada semua ya. Ini kita punya rumus juga.
Laju perpindahan panas secara konveksi. Ya, ya, jadi laju secara konveksi. Nah, rumusnya apa? Rumusnya sama kiper T juga. Jadi kiper T sama dengan A kali A ya, kali delta T. Ya, kayak gini ya. Nah, keterangannya masih sama ya, keterangannya. Ke, jadi yang bagian kiper T itu masih sama ya, Mas. Yaitu laju aliran alon. Satuannya adalah joule per sekon ya. Kemudian H. Nah, H itu adalah koefisien konveksi. Koefisien konveksi. Satuannya adalah watt per meter kuadrat Kelvin ya. Atau bisa pakai watt per meter kuadrat derajat Celcius. Ini. Kemudian berikutnya adalah hmm, berikutnya adalah delta T. Nah, delta T jelas adalah perbedaan suhu ya. Uh, perbedaan suhu satuannya bisa Kelvin atau derajat Celcius. Oke. Oke. Nah, perbedaan suhu yang dimaksudnya yang mana? Jadi perbedaan suhu antara bagian bawah ini, ya, bagian atas. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir adalah radiasi, ya. Radiasi. Jadi radiasi. Nah, kalau radiasi, ya ketika radiasi, kalau radiasi, ya radiasi berarti radiasi itu kan artinya pancaran. Jadi kalau radiasi itu perpindahan kalor, perpindahan kalor ya tanpa melalui sat perantara. Nah, ini disebut dengan radiasi. Contohnya apa? Contohnya itu adalah matahari kita ya. Matahari kita itu kan matahari kan adalah sebuah bintang. Nah, di mana matahari sebagai sebuah bintang dia menghasilkan energi ya. Nah, energinya yang energinya kan dipancarkan ke seluruh alam semesta kita ya. Dan kita di bumi merasakan energi dari matahari. Nah, energi dari matahari itu kan bukan hanya dalam bentuk gelombang elektromagnetik cahaya, tapi juga ada energi panasnya. Nah, energi panasnya dipancarkan melalui ini ya, secara radiasi ya. Jadi kan di dalam di apa namanya ruang antara matahari dan bumi kan itu nggak ada udara, ruang vakum di sana, nggak ada udara sama sekali.
Jadi energi panas dari matahari ya merambat sampai bumi tanpa melalui zat perantara. Nah, kemudian sama seperti di apa namanya? Sama seperti di konveksi dan konduksi ya, ada juga uh, laju ber- uh, laju kalor ya, perpindahan kalor secara radiasi. Nah, jadi oke. Nah, jadi laju perpindahan kalor ya secara lalu peralihan secara radiasi ya akan oleh titik dua I per T sama dengan E kali A sorry E kali sigma huruf kecil kali A kali T pangkat 4. Nah, gitu. Oke, keterangannya tadi keterangan yang dimaksud dengan Q per T masih sama yaitu laju aliran kalor namanya joule per sekon. Kemudian di sini E itu adalah koefisien emisivitas ya, di mana nilainya antara ya, 0 dan 1 ya. Kemudian sigma ini adalah konstanta Boltzmann. Sigma ini adalah konstanta Boltzmann. Nilainya sigma sama dengan 5,67 kali 10 pangkat min berapa salah? Kali pastikan. Min 8 kalau nggak salah, tapi saya perlu pastikan. Nilai konstanta Boltzmann. Konstanta Boltzmann. Hmm, konstanta Boltzmann. Hmm, ini konstanta Boltzmann dalam radiasi. Ya, betul. 5,67 kali 10 pangkat min 8. Betul kan? Watt, uh, watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4 satuan. Kemudian A itu adalah luas penampang luas penampang dari benda yang memancarkan radiasi ya. Jadi satuannya meter kuadrat. Kemudian T itu adalah suhu mutlak. Harus suhu mutlak. Jadi satuannya adalah Kelvin ya. Jadi suhu mutlak satuannya Kelvin. Nah, kira-kira ini. Jadi kira-kira tiga hal ini ya, saya sapi harus sapi lagi. Ya, kalif harus kuasai. Jadi dari konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, pertama mungkin rumus ini tidak perlu dihafal ya. Kita coba pakai dulu. Nah, kita coba pakai dulu ya. Kita akan uh, apa namanya? Coba pakai ya. Hmm, mana ya? Misalnya kita coba di sini atau yang ini lah. Ya, ya. Nah, ini ya.
Jangan langsung bongkar dan kayak gitu. Langsung teteran. Coba deh agak sederhana dulu. Dua logam lah ya. Misalkan yang ini. Ah, yang ini dulu. Yang paling sederhana dulu. Karena yang ini. Nah, ini soal yang paling pertama. Oke, ini nomor satu. Nah, kita lihat. Jadi dua batang logam A dan B memiliki ukuran yang sama, tapi jenisnya berbeda. Bukan seperti gambar. Kedua logam memiliki suhu berbeda pada kedua ujungnya, yaitu ujung bagian ini yang sekarang bersambungan. Jika koefisien konduksi termal A adalah setengah koefisien konduksi termal B, maka suhu pada sambungan batang berapa? T. Jadi kita lihat ya, kita tulis dulu diketahui. Diketahui, diketahui pertama memiliki memiliki panjang yang sama ya. Berarti kita tulis bahwa D dari A sama dengan D dari B. Oke ya. Kemudian kan di rumus konduksi itu kan selain ada D, ada juga luas penampang. Berarti luas penampangnya juga sama. A dari A sama dengan A dari B. Nah, yang kedua, kita lihat suhunya. Suhu dari A. Nah, suhu dari A itu adalah yang ini ya. Suhu dari A yang bagian. Yaitu 79 derajat Celcius. Dan suhu dari B adalah 4 derajat Celcius. Nah, sekarang kan kita ingin mencari tahu suhu persambungannya berapa. Nah, karena di sini keduanya disambung, ya, maka pasti suhu persambungannya itu harus sama. Jadi suhu ujung dari A harus sama dengan suhu dari ujung dari B yang sekarang bersambung. Kemudian di sini diketahui bahwa koefisien konduksi termal dari A, yaitu K dari A sama dengan setengah K dari B. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentukan suhu sambungan. Suhu sambungan. Ditanya berapa suhu sambungan? Jawab. Nah, kalif pakai kalif pakai ini dari sini ya. Jadi Ki serap per T ya sama dengan Ki lepas per T. Nah, siapa yang menyerap dan siapa yang melepas? Nah, yang menyerap pasti yang memiliki suhu lebih rendah, yaitu dalam hal ini yang menyerap adalah yang 4. Dan yang melepas adalah yang punya suhu lebih tinggi, yaitu yang A. Oke, jadi transfer panasnya itu dari A ke B. Oke. Sekarang kita tulis. Perhatikan rumusnya adalah yang serap tadi kan adalah yang B kan. Berarti kita tulis KB ya kan kali A dari B kali delta T dari B per D dari B. Ya, sama dengan apa? K dari A kali A dari A delta T dari A per D dari A. Nah, faktor yang A dengan A ini kan sama. D dengan D juga sama. Sekarang tinggal kita masukkan angka-angkanya. K dari B berapa? K dari B adalah, K dari A setengah K dari B. Berarti kita tulis saja di sini, apa namanya, KB dikali dengan delta T, delta TB. Delta TB itu apa? Delta TB itu adalah T kurang 4. T kurang 4. Jadi diketahuinya apa? Jadi suhu dari persambungan, jadi T dari A, sorry, T dari B ya. Jadi T dari B itu dia harus lebih kecil dari suhu persambungan yaitu T, dan suhu persambungan harus lebih kecil dari suhu dari A ya. Sehingga untuk selisih suhu B kita tulisnya tuh T kurang 4. Terus K dari A kita tuliskan setengah KB ya. 1/2 KB. Terus di sini kita tulis berapa? 79 kurang T. Nah, gini ya kan. Nah, kemudian yang Kalif lakukan di sini, Kalif coret KB-nya karena sudah sama. Kemudian dua ini Kalif bisa kali ke sini ya. Maka kita punya 2T kurang 8 sama dengan 79 kurang T. Nah, maka
2T, sorry, T ini kalif bisa pindah ke sini ya. Ya, jadi T ini bisa kalif pindah ke sini. Dan min 8 ini bisa kalif pindah ke kanan. Maka kalif akan punya 2T ya, tambah T karena di sebelah kan dia negatif. Sama dengan 79 tambah 8. Maka 3T sama dengan berapa? 87 ya. Maka T sama dengan berapa? 87 dibagi 3. 87 bagi 3 berapa? 29 Kak, 29. Nah, sama dengan 29 derajat Celcius. Oke. Jadi kayak gini ya, paling 29. Makanya D di sini. Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, ada Kak. Oke, berarti kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Ah, ini bola nih. Nomor ini ya. Soal ini boleh. Oke, kita coba pilih. Nah, soal ini berkaitan dengan berkaitan dengan radiasi ya, radiasi. Ini materinya radiasi. Nomor 2. Jadi sebuah bola luas permukaannya adalah 80 meter persegi. Jadi diketahui ada bola yang luasnya adalah 80 meter persegi. Ya kan? Kemudian emisivitasnya adalah 0,25. Berarti itu artinya E-nya 0,25. Bersuhu 4000 Kelvin. 4000. Suhu T1. T-nya adalah 4000 Kelvin. T bola. T bola. Oke. Kemudian suhu lingkungannya adalah 200 Kelvin. 200 Kelvin. Ini suhu lingkungan. Ini 200. Pertanyaannya adalah daya radiasi. Daya radiasi. Oh ya, belum dikasih, kita belum tulis sigmanya. Jangan lupa 5,67 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat Kelvin. Oke, nah sekarang ditanya berapakah berapakah daya. Nah, tadi kan di sini ya yang Kak tunjukkan ke Kalif itu kan uh, apa namanya? Laju perpindahan kalor ya. Laju perpindahan kalor. Nah, Q per T. Nah, yang Kak tunjukkan kan rumusnya. Laju perpindahan kalor. Oke. Nah, tadi kan ini kita bedah dulu ini ya. Nah, di fisika Q per T
itu kita sebut dengan daya ya. Kita sebut dengan daya, nama lainnya. Jadi definisi dari daya, jadi daya itu sama dengan energi per watt. Nah, gitu ya. Jadi daya itu adalah energi per watt. Sehingga rumus ini, seperti ini kita bisa sebut dengan eh, P daya sama dengan P besar. P besar sama dengan E kali sigma kali A kali T pangkat 4. Oke. Hmm. Berarti di sini pertanyaannya adalah P-nya berapa? Jawab. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini kan diketahui ada uh, T bola dan T lingkungan. Sementara kan di rumusnya hanya ada T pangkat 4. Bagaimana nih? Ya, oke. Nah, di sini kita harus perhatikan bahwa namanya kalor itu kan dia berpindah dari tempat yang tinggi ke rendah kan. Gitu. Jadi ada perbedaan perbedaan suhu, harus ada itu ya. Ya. Nah, berarti ya karena di sini apa namanya tuh ada dua suhu, yaitu suhu pemancar dan suhu sekitarnya. Berarti kita harus cari selisihnya nanti. Kita pakai selisih. Jadi suhu mutlak yang dimaksud dari sini ini adalah perbedaan suhu ya sebenarnya. Jadi nanti rumusan ini kita ubah jadi apa? Kita ubah jadi B sama dengan E kali sigma kali A dikali dengan T bola pangkat 4 kurang T lingkungan ya pangkat 4 juga. Nah, gini ya. Sehingga kita tinggal masukkan angka-angkanya. E-nya adalah 0,25. Sama dengan 0,25 kali sigma, jangan lupa 5,67 kali 10 pangkat min 8 kali A-nya adalah 0, sorry 80, buka kurung sekarang 4.000 pangkat 4. Nah, 4.000 pangkat 4 itu buatnya gini aja. 4 kali 10 pangkat 3 pangkat 4 kurang 202 kali 10 pangkat 2 dipangkatkan 4. Nah, kayak gini aja. Oke. Nah, terus bagaimana nih kita eh, selesaikan? Nah, kayaknya mungkin Safik kita mungkin beda sedikit ya. Di matematik kita punya konsep gini. Saya punya A kuadrat kurang B kuadrat kan adalah apa? A kurang B kali A tambah B kan? Oke. Nah, sekarang kalau saya punya A pangkat 4 kurang B pangkat 4, jadinya gimana dong? Ya, berarti kan saya menganggap bahwa saya membuat terus pemisalan sesuatu A kuadrat itu dengan apa? Berarti nanti bentuk akhirnya itu adalah A, A kuadrat kurang B kuadrat kali A kuadrat tambah B kuadrat. Kan jadi gini. Kan jadi gini. Ini kan jadi gini. Tapi ada sayangnya juga ya. Kayaknya enggak. Ini kalau duit gini kayaknya tambah tambah ribet ya. Tambah ribet. Coba kita kalikan ini dulu semuanya ini. Semuanya ini kita kalikan coba. Ini kayaknya harus kalkulator bagian yang ini. Kalkulator. 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 Jadi coba ya. 0,25 kali 5,67 kali 80. Oke. Hasilnya adalah 113,4. Jadi hasilnya adalah 113,4 kali 10 pangkat 8.
buka kurung, 4.000 pangkat 4. Gila, ini berapa? 4.000 pangkat 4. Coba ya. 4.000 kita pangkat dengan 4. Kurang 200 pangkat 4 juga. Hasilnya jadi apa? Wow. Oke, ya, coba ya. Perhatikan di sini kita punya 4 pangkat 4 berapa? 4 pangkat 4. 256. Kali 10 pangkat 12 kurang 2 pangkat 4 adalah 16 kali 10 pangkat 8. Nah, berarti kan nilai ini sangat kecil. Berarti kan nanti ini kali bisa buat jadi em, apa namanya? Jadi 256 kali 10 pangkat 4 kali 10 pangkat 8. Supaya sama-sama pangkat 8. Berarti berapa tuh? 256 kali 4. Berarti 256. Kalau 4 kali 1. 234. Berarti 2.560.000 dikurang dengan 16 ya. Wow, udah signifikan sekali ya. Dan 500 ya. 2.560.000 ya. Kurang 16. Berarti nanti di sini adalah sama dengan 113,4 kali 10 pangkat min 8 yang min dikali dengan 2.559.984 kali 10 pangkat 8. Wow, jawabannya dalam apa ya? Dalam mega ya, megawatt. Berarti kan nanti sekali perhatikan bagian ini dan bagian ini saling menghilangkan. Sekarang ini hasil akhirnya ini kali dengan 113,4. Oke, dapatnya adalah sama dengan 290.000 290 juta 302.185,6 ya. Satuannya watt. Nah, watt nih. Sekarang kita mau konversi ke mega. Berarti kita harus kali 10 pangkat 6. Itu tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sama dengan 290,3 kali 10 pangkat 6. Satuannya watt ya. Oke, sama dengan 290,3 megawatt. Oke, harusnya sih 290. Tapi jawabannya di sini malah 29. Salah. Apakah ada yang salah di sini? Coba kita lihat. E-nya 0,25 kali sigma 5,67 8 kali 80. A-nya 80. Hasilnya sih ini 113,4. Hmm. Coba kita kali ulang. Coba Kak Ari kali ulang. 0,25 kali 5,67 kali dengan 80. Ya, betul. 113,4 kali 10 pangkat min 8 ya. Itu juga
Ya, harusnya 290 megawatt. Jadinya 29. Aneh. Ya. Jadi kayak gini caranya. Kira-kira. Nah, makanya biasanya tuh ya biasanya tuh Kalif, eh, misalkan ini adalah suatu bola panas ya. Misalkan ini adalah suatu bola panas. Bola panas nih memiliki suhu di sini T besar, suhu bola ya. Terus di sekitar sini, di sekitar dia ada suhu lingkungan, ada T-ling. Nah, jadi kalau kalian perhatikan T bola itu jauh ya lebih besar dari T lingkungan. Maka nanti apa namanya dalam rumusan nanti kan rumusannya harusnya apa? Harusnya kan tadi P sama dengan E kali sigma kali A kali T bola pangkat 4 kurang T lingkungan ya pangkat 4. Cuman karena jauh lebih besar ya, maka nanti di sini dia tidak signifikan. Tidak terlalu selisihnya tidak terlalu jauh dengan nilai asli dari sini ya. Makanya biasanya langsung saja orang tulis E sigma A kali T dari sumber yaitu bola pangkat 4. Contoh kan ini ya, suhu lingkungannya 200, suhu bola 4000, itu jauh sekali bedanya. Makanya jadinya kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada Kak. Oke. Nah, coba kita lihat lagi soal latihan yang lain. Oke. So, coba kita lihat apakah ada soal yang berkaitan dengan konveksi. Oh ya, ada kebanyakan tipe soal seperti ini. Misalnya kita coba latihan soal yang lain lagi. Ya, nah, coba kita lihat soal ini ya. Kita lihat soal. Ini juga berkaitan dengan eh, radiasi. Oke. Nomor 3. Oke, ya. Kita lihat. Jadi di sini jendela kaca berukuran 2 kali 1 yang tebalnya 3 mili dipakai sebagai penyekat ruang ber-AC dengan suhu 16 derajat Celcius di dalam dan di udara di luar bersuhu 40 derajat Celcius. Jika konduktivitas termal bahan kaca adalah itu, maka jumlah kalor yang melewati kaca setiap jamnya seandainya perbedaan suhu di kedua permukaan itu dipertahankan tetap seperti data di atas. Ya, jadi apa namanya? Ya, ini soal berkaitan dengan apa namanya perpindahan kalor secara konduksi ya. Oke, jadi di sini kita membayangkan kaca itu seperti benda yang tadi yang salah satu ujungnya kita panaskan. Oke, ya. Jadi maksudnya gimana tuh Pak? Maksudnya gini, coba ya, saya buat sketsanya. Misalnya kira-kira kayak gini kan. Nah, dia. Oke, gimana ya? Saya tidak jago menggambar yang bagus.
Ya, kayaknya jangan gambar kayak gini aja. Oke, kayaknya bagusnya kayak gini aja lah. Oke. Nah, kira-kira kayak begini ya. Jadi yang dimaksud tadi tebalnya kan 3 mili, berarti bagian yang ini. Jadi jarak ke sini ya, 3 milimeter ya. 3 milimeter. Kemudian eh, misalkan ini panjangnya yang ini adalah 2 meter, dan ini adalah 1 meter. Ya. Nah, kemudian misalnya bagian kanan ini adalah suhu yang bagian dalam ya. Jadi ini bagian dalam gitu, ini bagian luar. Jadi yang dalam itu adalah T1 ya. T1 adalah 16 derajat Celcius dan T2 adalah 40 derajat Celcius. Oke. Kemudian eh, setelah itu kan ini kan secara konduksi berarti ya, konduksi. Jadi panasnya itu kan dari bagian ujung. Ini kan berarti ujung pertama, yang ini ujung kedua. Berarti nanti panjang dari batang itu adalah yang ini, jam ini. Berarti di sini kita tulis ya. Pertama kita cari dulu A-nya. Luas permukaannya adalah berarti 2 kali 1 ya. 2 meter kuadrat. D-nya adalah 3 milimeter berarti ya. Sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian delta T-nya adalah T2 kurang T1. Sama dengan 40 kurang 16. Sama dengan 24 derajat Celcius ya. Kemudian apalagi? Eh, Konduktivitas bahan ya, K ya. Konduktivitas bahan K-nya adalah 0,8 Joule per eh, buka kurung sekon meter Kelvin. Oke, apalagi? Itu ya. Nah, jumlah kalor yang melewati kaca setiap jam. Oke, berarti kan kita punya hubungan Q per T ya sama dengan apa tadi? Sama dengan K kali A kali delta T dibagi D. Sama dengan eh, kita lihat 0,8 ya, kali dengan A-nya 2 kali dengan 24 bagi dengan D-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 3 ya. Oke, kita coba di sini 3 coret dengan 24 ya. Maka 24 jadi 8, 3 jadi 1 ya. Kemudian kita coba kalikan ini ya. Berarti 8 kali 8 64, 64 kali 2 128. Berarti 128 kali 10 pangkat minus 1 kali 10 pangkat 3 ya. Berarti hasilnya adalah 128 kali 10 pangkat 2 sama dengan 28 2 kali. 12.800 Joule per sekon. Tapi dia minta dalam Joule per jam ya. Berapa? Sabar. Maka jumlah kalor yang melewati kaca setiap jam.
setiap jam. Oke, oke. Maka tinggal kalau misalkan eh, T sama dengan 1 jam, berarti Q-nya berapa? 1 jam itu kan 3.600 sekon ya, begitu. Maka Q-nya sama dengan apa? Q-nya sama dengan tinggal Q per T kita kali dengan T ya. Sama dengan berapa? 12.800 ya, joule per sekon kita kali dengan 3.600 ya. Sama dengan berapa nih? Kalkulator ya. Kalau kita kalkulator eh, kalkulator 12.800 ya kali dengan 3.600. Kita dapatnya berapa? 46.080.000 joule ya. 6.080.000 joule. Nah, kita perlu konversi ya. Konversi terdekatnya ke apa? Ke mega biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi maka sama dengan 46 ya kali 10 pangkat 6 joule ya. Sama dengan 46 mega joule. Yang 46. Nah, kira-kira kayak gini. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ada. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nomor 4. Nomor 4. Nomor 4 ya. Kita lihat soal yang gimana nih. Nah, coba yang ini ya. Nah, ini agak 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 seru kita lihat. Soalnya apa sih? Ini jadi kayak ini tadi sudah. Oke. Ya, sekarang nomor 4. Nomor 4. Nah, di sini kita punya beberapa logam. Kita punya beberapa logam. Nah, di sini ada logam PQR. Ukuran sama berarti seperti tadi ya. Berarti baik panjang maupun luas penampangnya sama. Nah, kemudian konduktivitas logam P, Q, dan R adalah diketahui yang itu. Ketiganya terhubung pada ujung-ujung sebuah, pada ketiganya terhubung dengan suhu pada ujung-ujung terbuka seperti pada gambar. Suhu sambungan logam P dengan Q adalah TX. TX itu berapa? Oh iya, suhu sambungan di sini berapa? Oke. Nah, jadi ini kalau untuk kerja soal seperti ini, ya, berarti kita ada namanya hukum kenol termodinamika. Ada namanya hukum kenol termodinamika. Hukum sedikit review tentang hukum kenol termodinamika. Oke, hukum kenol. Hukum kenol bilang apa? Hukum kenol bilang begini. Misalnya saya punya satu benda, misalkan ada benda satu T, benda satu, benda A gitu. Nah, benda A ini misalnya dia kontak dengan benda lain, yaitu benda B. Nah, kalau misalkan benda A kontak dengan benda B, maka suatu saat pasti suhu A dan suhu B akan sama. Ya. Kemudian berikutnya misalnya uh, benda B ini ya, benda B ini dia kontak dengan benda C. Nah, berarti maka suatu saat juga pasti suhu dari benda A B ya sama dengan suhu dari benda C. Nah, maka menurut hukum kenol termodinamika, kalau benda A bisa suhu sama dengan benda B, atau namanya setimbang termal, dan benda B setimbang termal dengan benda C, artinya suhu keduanya juga sama. Berarti pada saat itu, suhu benda A dan suhu benda C juga harus setimbang termal.
Jadi benda C dan benda A juga harus punya suhu yang sama. Maka dengan demikian nanti hukum K0 bilang benda A harus juga setimbang termal dengan benda C. Jadi kita tulis TA C. Apa pemanfaatannya pada sini? Nah, di sini kan kita bisa lihat ada benda bagian kiri kan. Dia dihubungkan dengan benda yang tengah ini. Berarti di sini suhu keduanya sama, suhu persambungan. Terus benda ini ya yang memiliki ujung ini dia bersambung dengan benda ujung dari sini, ya kan? Dia punya ujung juga di sini. Nah, terus ini juga punya ujung di sini, ya kan? Berarti nanti kan di sini suhunya sama keduanya di sini. Suhu persambungan harus sama, ya kan? Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya kita dapatkan TX? Oke, kita buat saja dua. Kita buat berapa berapa persamaan? Pertama kita buat kayak gini. Kita buat kayak gini. Oke. Nah, jadi pertama kali buat kayak gini. Alif buat bahwa eh, untuk benda P dan Q. Coba lihat, perhatikan logam P dan Q. Nah, perhatikan, kalau kalian perhatikan ya. Nah, di sini kan adalah dari gambar. Nah, ini kan logam P. Di sini suhu di bagian kiri adalah berapa tadi? 20 ya. 20. Kemudian benda logam Q, nah, ya, di sini logam Q. Suhu persambungan di sini adalah TX. Nah, di bagian ujung sini ini adalah TY. Nah, TY kan kita belum tahu ya. TY-nya kita belum tahu. Berarti antara logam uh, P dan Q ya. Berarti kita bisa tulis apa? Berarti kita bisa tulis bahwa uh, apa namanya, K logam P kali A logam P kali delta T logam P ya per D dari logam P ya sama dengan K dari logam Q kali A dari logam Q kali delta T dari logam Q ya per D dari logam Q ya. Oke. Nah, kita tulis kayak gini. Oke. Nah, kemudian ya, kemudian nah di sini kan TX ini kan adalah persambungan antara apa? Persambungan antara TY dan TX. Sorry, TX adalah persambungan antara 20 dan TY. Gitu. Oke. Nah, kemudian kalau kalian perhatikan di sini, yang R ini kan suhu ujung sini lebih tinggi ya, suhu ujung sini lebih tinggi. Berarti kalau kita perhatikan ya, eh, suhu persambungan TY ini berarti nilainya harus lebih tinggi dari suhu persambungan di sini. Jadi karena di sini suhunya lebih tinggi, berarti suhu persambungan ini harus lebih tinggi dari suhu persambungan ini. Oke. Nah, kemudian TY jelas pasti lebih tinggi dari 20. Oke. Jadi TY lebih tinggi dari TX, kemudian TY juga lebih tinggi dari 20. Nah, sekarang bagaimana hubungan 20 dengan TX? Nah, hubungannya pasti 20 harus lebih tinggi dari TX ya. Nah, kemudian ini logam P dan Q. Kemudian kalau logam Q dan P, logam Q dan logam R gimana? Logam Q dan logam R. Berarti saya punya sini logam di sini ada TX ya.
Ini logam Q, kemudian di sini adalah logam R. Di sini TY, di sini adalah 160 derajat Celcius. Maka di sini berlaku K dari Q, A dari Q, delta T dari Q, per D dari Q, sama dengan K dari R, A dari R, delta T dari R ya. Per D dari R. Nah, gini ya. Nah, kemudian ya, kita lihat bentuknya kita bisa ubah jadi apa? Maka pasti gabungannya ketiganya ya, bahwa kita salin berarti jadi karena bagian P sama dengan Q, kemudian Q sama dengan R, berarti kan kita bisa gabungkan ketiganya langsung tulisnya seperti ini. Nah, kita langsung bisa tulis kayak gini. Nah, gini ya. Nah, waduh, lampunya padam lagi. Lampunya padam ya. Oke. Nah, kita bisa tulis jadinya kayak gini ya kali. Oke, aduh baterai saya berapa nih? Baterai sisa 33%. Oke, masih panjang harusnya. Nah, sekarang berarti apa yang kita lakukan selanjutnya di sini ya. Nah, jadi nanti apa namanya kan tadi kan kita ingin cari TX ya, berarti kita tulis dulu formulasi dari delta TP. Ya itu yang ini ya. Delta TP ini bagaimana nih? Oke, berarti delta TP-nya menjadi KP kali AP kali eh, TX ya kurang salah TX kurang atau kabarnya apa ya 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 jadi harus oke 20 kurang TX ya per D dari P sama dengan aki aki kali uh, delta TQ. Delta TQ yaitu yang ini adalah TY min TX ya. Maka kita tulis di sini TY min TX tutup kurung per DQ sama dengan apa? Sama dengan KR AR ya dikali dengan delta TR. Delta TR. Delta TR berarti apa dong? Jadi kan tadi TY min TX sudah, delta TR adalah 160 min TY ya. Maka di sini 160 min TY per DR ya. Oke. Oke, kita lihat ya. Berarti ini kita butuh minimal 2 persamaan ya. Oke, pertama kita coba perhatikan persamaan yang ini ya. Oke, kalau kita lihat ya di sini kita punya tadi kan di soal sudah dikasih tahu bahwa KP 4, kaki 2, KR K ya. 1 maksudnya. Jadi di sini KP adalah 4K. Berarti 4K dikali dengan AP dikali 20 kurang TX per
per dp ya, sama dengan kaki ganti dengan 2K kali aki kali TY min TX per dq. Nah, tadi kan ukuran sama ya. Ukuran sama berarti ininya sama ya. Ininya sama ya maksudnya. K juga ada bisa hilang ya. Kemudian di sini karena ini 2, ini 4, maka ini jadi 4 jadi 2, 2-nya jadi 1 ya. Kemudian 2 kali 20 adalah 40 kurang 2TX sama dengan TY min TX ya. Kita lihat. Oke, kita lihat. Maka kita dapatkan rumusan bahwa TX ke kiri berarti 40 ya ke kanan ya sama TX tambah TY ya. Nah, ini kan belum bisa kita cari solusi TX. Kita butuh satu persamaan datang dari sini ya. Ambil yang lagi yang ini ya. Jadi kita bisa, maksudnya di sini kita bisa pakai ini berdua atau kita pakai ini dengan yang ini. Bisa ya. Kita bisa ya. Jadi kita bisa pakai ini dua, terus satunya bisa ini ya, atau pasangan ini dengan ini. Tapi karena Kak Ari lihat yang ini berdekatan, ya udah ini aja. Yang paling dekat ya. Oke, nah coba kita cek ya. Coba kita cek. Waduh, baterai saya habis. Yang laptop ya. Waduh ini. Oke, kita lihat. Nah, kita lihat di sini. Salin. Oke. Ya, kayaknya di sini aja dah. Oke. Nah, di sini kan ini sudah sama ya. Ini sama, ini hilang. Nah, kaki tadi berapa kaki? Kaki tadi 2K KRK ya. Oke. Kakinya K 2K ya. Berarti saya punya di sini 2 kaki itu 2K kali TY min TX ya, sama dengan K kali 160 min TY. Berarti di sini K-nya bisa coret ya. Sehingga 2TY min 2TX sama dengan 160 min TY ya. Maka kita punya hubungan bahwa 3TY kurang 2TX sama dengan 160. Nah, kalau sekarang kan kita sudah bisa lakukan apa? Kita bisa lakukan eliminasi substitusi. Tapi karena ini bentuknya kayak gini, Kak Arif kira kita bisa lakukan substitusi aja yang lebih mudah. Ya, dari bentuk ini kita bisa T dengan 40 min TX. Kita lihat apa yang terjadi. Maka udah kembali. Sebelum baterai habis. Oke. Nah, kita lihat ya, kita masukkan TY, kita ganti TY di sini, maka 3 buka kurung 40 kurang TX ya, kurang 2 TX sama dengan 160. Ini kan ya. Oke. Maka 3 kali 4 120 kurang 3 TX kurang 2 TX sama dengan 160. Kita dapatkan minus ya, kita dapatkan. Berarti ada yang salah nih. Ya, kita dapatkan hasilnya minus. Berarti yang salah itu kemungkinan besar dari
Dari sini berarti. Dari sini ya. Berarti di sini ternyata bukan 20 yang lebih besar TX, tapi TX lebih besar 20 ya. Jadi ini harus kita hapus. Jadi karena jawabannya minus, nggak boleh ya. Nggak boleh jawabannya minus. Berarti di sini harusnya TX min 20. Di sini juga TX min 20. Berarti di sini harusnya TX min 20. Berarti di sini harusnya 2TX min 40. Maka di sini harusnya um, hmm, di sini harusnya um, apa namanya 3TX min TY sama dengan 40 ya. Harusnya gini. Berarti baiknya kita lakukan, oh ya kita bisa lakukan eliminasi ya. Eliminasi enak nih. Kan kita punya 3TX min TY sama dengan 40. 3TY min 2TX sama dengan 160 ya. Berarti, oh ya, jangan tulis kayak gini. Jadi min 2TX tambah 3TY sama dengan 160. Berarti bagian ini kita kali berapa? Kali 3 ya. Gitu. Oke. Kalau saya kali 3 kan berarti menjadi apa? Menjadi 3 kali 3 9 ya. 9TX kurang 3TY sama dengan 120 min 2TX tambah 3TY sama dengan 160 ya. Nah, di sini kita jumlah. Nah, kita jumlah, maka TY-nya hilang. 9 kurang 2, 7 ya. 7 TX ya. Sama dengan 160 tambah 120, hasilnya adalah 280. Maka TX sama dengan 280 dibagi 7 ya. Hasilnya adalah 40 derajat Celcius. Hasil ini. Ya, 40 ya. Nah, jadi kayak gini. Jadi tadi kita cek dulu ya, kita coba. Karena asumsinya ke Ari itu bahwa pasti suhu persambungan ini harus lebih rendah dari sesuatu dan lebih tinggi dari sesuatu. Begitu. Ya. Oh ya, dia lebih rendah daripada, jadi dia lebih rendah dari TY, terus dia harus lebih tinggi dari 20. Ya, betul. Harusnya begitu. Sorry, sorry. Harusnya begitu ya. Betul, betul, betul. Oke. Nah, itu catatan penting ya, soal kartus dulu. Jadi misalnya eh, dari jadi misalnya saya punya dua logam ya. Ya, misalnya ini logam A, ini logam B di sini ya. Kalau di sini misalkan 20 derajat Celcius, di sini 160 derajat Celcius. Ini logam B, ini saya suhu T. Jadi harus berlaku bahwa 20 derajat Celcius lebih kecil dari suhu T ini, T-nya lebih kecil dari 160 derajat Celcius. Nah, jadi selalu berlaku gini ya. Nah, tadi kalau kita tinjau logam kita yang ini, nah, di sini kan 160 ya. Nah, suhu 160 ini dia harus lebih tinggi dari suhu persambungan di sini, yaitu TY. Kemudian suhu persambungan ini harus lebih tinggi dari suhu ini, TX ya. Kemudian TX ini harus lebih tinggi lagi dari 20. Itu harusnya gitu harusnya. Jadi hubungannya itu gini. Jadi 20 derajat Celcius lebih kecil dari TX, TX lebih kecil dari TY, TY lebih kecil dari 160 derajat Celcius. Jadi kayak gini ya hubungannya. Hubungannya kayak gini. Nah, jadi kita harus
Jadi pentingnya tadi di sini, pentingnya bagian sini ya. Kemudian Syafiq butuh dua persamaan ya untuk selesaikan, untuk cari suhu Tx. Nah, kalau sudah dapat Tx berarti sebenarnya bisa dapat Ty. Ya, Ty-nya berapa? Tinggal masukkan nilai Tx ke salah satu persamaan. Bisa persamaan yang ini atau persamaan yang ini. Oke ya. Selanjutnya kita coba lagi satu soal. Ya. Oke. Nah, coba lagi satu soal. Misalnya yang hmm, hmm, coba yang ini. Coba yang ini atau ah, coba soalnya kayak gini ya. Jadi ini agak gila nih. Temperatur bagian besi pada daerah yang berjarak 25 cm dari sambungan. Mana nih soal kayak gini? Nah, jadi soal nomor 5 ya. Soal nomor 5. Jadi soal yang ini ya, ya uh, berbeda ya dari soal yang bias yang sebelum-sebelumnya tentang konduksi tadi. Sekarang dia bukan tanya soal, biasanya kan kita diminta mencari suhu persambungan sini. Sekarang dia tanya, suhu di sini berapa? Di mana jarak titik ini 25 cm dari sini. Gitu ya. Nah, sekarang berapa suhu di situ? Oke. Nah, pertama jelas di sini kita pikirkan dulu kira-kira apa yang saya harus lakukan ya sehingga saya bisa tahu suhu di sini ya. Nah, apakah yang pasti bahwa masih berlaku konsep apa namanya apa namanya yang serap sama dengan yang melepas ya. Oke. Jadi di sini kita lihat baja dan besi. Batang baja dan besi panjangnya masing-masing 1 meter. Oke. Berarti nomor ini diketahui bahwa panjang batang besi dan baja sama ya. Luas penampangnya juga sama. Oke, berarti panjang dari besi DB sama dengan oh iya, besi sama dengan D dari baja. Kemudian luas penampang besi sama dengan luas penampang baja. Oke, oke. Sudah. Oke. Selanjutnya hmm, apalagi koefisien konduksi panas baja 17, besi 75 ya. Berarti K dari baja sama dengan K dari baja sama dengan 17 watt per meter Kelvin. K dari besi adalah 75 watt per meter Kelvin. Ya. Oke. Nah, pertama yang kita lakukan adalah oh ya, belum. Kemudian T baja ya. T baja sama dengan 20 derajat Celcius. T besi adalah 100 derajat Celcius. Jadi
Yang pertama kita harus cari dulu suhu persambungan berapa. Maka kita pakai rumus Q serap ya, per T sama dengan kilopas per T. Nah, yang menyerap yang suhunya lebih rendah ya, berarti yang baja. Berarti K baja kali A baja kali delta T dari baja per ya D dari baja ya sama dengan K dari besi, A dari besi, luas penampang besi dan delta T dari besi ya. Dibagi dengan berapa? Dibagi dengan D dari besi. Nah, kan tadi D besi A besi sama, berarti ini coret ya. Oke, maka K baja adalah berapa? K baja adalah 17 dikali dengan T baja. Nah, di sini kan super sambungan misalnya T, berarti di situ T min 20 harus lebih tinggi sama dengan 75 kali 100 kurang T. Ya, kurang T. Nah, sekarang kita harus cari T di sini ya. Kita harus cari T di sini ya. Oke. Kita kira-kira dapat berapa nih? Maka kita punya 17T kurang 17 kali 20 berapa ya? Eh, ya, 340. Ya, 340 ya. 340 sama dengan 7.500 kurang 75T. Maka kita pindahkan 75 ke kiri ya. Kita pindahkan ke sini ya. Yang ini ke sini. Maka 75 tambah 17 berapa? 92 ya. 92 T sama dengan 7.500 tambah 340. Berarti berapa tuh? Sama dengan 7.840 ya. Ya, 75. Ya, betul betul betul. Maka T-nya berapa di sini? Ini kalkulator ya. Kalkulator, maka 7.840 kita bagi dengan 92. Nah, kita dapatkan 85,21 ya. 85, berarti 22 lah derajat Celcius. Oke. Kemudian kita sudah dapat persambungan di sini. Ya. Nah, sekarang berarti kan kita fokus di bagian yang ini ya. Oke. Fokus di bagian yang itu ya. Nah, nah, yang harus kita ingat bahwa perubahan perubahan suhu itu ya, bersifat linear ya. Ya, jadi apa namanya tuh ya? Jadi apa namanya? Jadi kalau kita ingat rumus persamaan garis kan Y sama dengan MX plus C ya. Kita ya, X plus C. X plus C. Nah, jadi kalau misalnya kita punya apa namanya? Ya, kita punya hubungan antara
Ini Y, ini X. Ya. Perhatikan dia kan jadi kayak gini. Persamaannya kan kayak gini. Misalkan dia. Nah ini adalah C ya. Nah ini adalah C ya. Oke. Kemudian kemiringannya ini yang M. Jadi titik potong antara sumbu Y, titik potong dengan sumbu Y adalah 0 di 0, C ya. 0, C makanya ada tambah C. Nah sekarang kalau misalnya kita buat juga grafik kita, misalnya kita punya apa namanya itu, kita punya ini adalah suhu ya dalam derajat Celcius dan ini adalah X ya dalam meter misalnya. Ya dalam meter gitu. Nah kan Kak Ari tadi sudah bilang bahwa perubahan suhu bersifat linear terhadap di setiap panjang itu ya. Nah berarti bahwa uh, jadi dia kan juga harus memotong seperti ini. Berarti kita akan punya persamaan apa namanya T sama dengan T0 tambah M kali X. Ya. Ya. M kali X. Ya. M kali X. Kali X. Perhatikan kita ambil 2 titik gitu ya. Kita ambil 2 titik ya. Jadi kan misalnya sekarang kan yang kita ingin tahu kan misalkan gini. Sini kan misalnya berapa? 0,25. Suhunya kan di sini kita belum tahu. Suhunya di sini kita nggak tahu nih suhunya berapa kan. Yang kita sudah tahu adalah di posisi X sama dengan 0, di posisi X sama dengan 0 itu yang mana? Di posisi X sama dengan 0 itu patokannya di sini ya. Dan jadi ini X sama dengan 0. Nah, di sini kalau di sini X sama dengan 0, berarti kira-kira di sini X-nya sama dengan berapa? Sama dengan 1 ya. Sama dengan 1. Ini X sama dengan 0, ini X sama dengan 1 di sini, paling ujungnya. Jadi kalau X sama dengan 0 kan suhunya tadi kita sudah tahu yaitu suhu persambungan. Dan ketika apa namanya X sama dengan 1, jadi misalnya X sama dengan 1 itu di sini ya. Di sini. Nah, di sini gitu ya. Nah, X sama dengan 1, nah suhunya kan di sini. Suhunya berapa ya? Suhunya 100. Ya 100 ya. Nah, pada saat sama dengan 0, suhunya berapa? Tadi kan sudah ada. Suhunya adalah suhu persambungan, yaitu yang ini ya. 85,22. 85,22 di sini ya. Nah, berarti sekarang kita tugasnya adalah kita harus cari kemiringan ini dulu. Kemiringan ini berapa? Ya. Nah, caranya gimana cari kemiringan? Caranya adalah M sama dengan bagian atas ini ya. Jadi kalif di sini harus cari selisih ini dibagi dengan selisih yang ini. Selisih yang ini. Nah, ini ya. Nah, selisih atas 100 kurang, jadi kalif harus cari 100 kurang 85,22 ya kan, per 1 kurang 0,25. Berarti dapatnya berapa? Berarti kalif punya berapa nih? Coba tarik kalkulator. 100 kurang 85,22 bagi dengan 0,75. Nah, berarti kita punya 19,75
Jadi 14,78 per 0,75 hasilnya adalah 19,71 ya. Oke. Nah, dari nilai itu kita coba masukkan ke nilai ini. Maka T sama dengan 85,22 ya. Gitu. 85,22 85,22 tambah M-nya adalah 19,71. Berarti kita punya persamaannya gini dulu ya. Nah, gini dulu. Sekarang kalau misalkan kita substitusi, ini kan kita bisa tulis ini sebagai TX ya. TX. Kalau saya substitusi X sama dengan 0,25, maka 85,22 tambah 19,71 kali 0,25 di sini. Hasilnya berapa? Coba. 19,71 kali 0,25. Ya. 4,9275 tambah 85,22. Nah, dapatnya adalah 90,1475. Itu sama dengan, kita bisa bulatkan ke 90 karena ya 90,1475 ya. Ya paling dekat dengan D ya. Begitu. Nah, kayak gitu ya. Ya. Nah, jadi kayak gini. 90,1475 derajat Celcius. Ya, jadi kayak gini ya. Jadi kayak gini. Nah, ini kan di matematika SMP ya, ya kan? Ini. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Jadi kayak gini ya. Oke, Kak Ari, rasa hari ini kita sampai di sini ya. Ya, sampai di sini. Oke. Ya, sebelum selesai, seperti biasa, kita dokumentasi, oke ya. Oke, kita lihat ke kamera. 3, 2, 1. Oke, ya, sudah ya.